semua. Sekarang Bapak akan menjelaskan materi tentang gerak lurus. Apa itu gerak lurus? Atau apa yang Anda ketahui tentang gerak lurus? Sebelum saya menjelaskan tentang gerak lurus, saya akan menjelaskan apa itu gerak. Gerak adalah suatu benda dikatakan bergerak jika benda itu mengalami perubahan kedudukan terhadap titik tertentu sebagai acuan. Jadi, gerak adalah perubahan posisi atau kedudukan terhadap titik atau acuan tertentu. Di gerak gak ada jarak, atau di gerak lurus itu ada jarak dan perpindahan. Dan jarak dan perpindahan ini mempunyai pengertian yang berbeda. Jadi teman-teman jangan berpikir bahwa jarak dan perpindahan itu sama. Jadi contoh soal, ada seseorang pejalan kaki bergerak ke utara sejauh 3 km, kemudian berbelok ke timur sejauh 4 km, lalu berhenti. Berapa jarak yang ditempuh siswa tersebut? Berapa pula perpindahannya? Jadi Bapak buatkan soal jarak dan perpindahan supaya teman-teman bisa membedakan antara jarak itu seperti apa dan perpindahan itu seperti apa. Jarak yang ditempuh siswa tersebut berarti keseluruhan lintasan yang ditempuh, yaitu 3 km dan 4 km. Jadi penyelesaiannya AT sama dengan akar AB kuadrat ditambah AC kuadrat. Jadi akar kuadrat 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Jadi 3 kuadrat 9 tambah 4 kuadrat itu 16, jadi 25. Akar dari 25 adalah 5 km. Sedangkan perpindahannya sepanjang garis lurus, sepanjang garis putus-putus. Dengan demikian, teman-teman atau adik-adik bisa definisi jarak sebagai panjang seluruh lintasan yang ditempuh, sedangkan perpindahan merupakan jarak dan arah dari kedudukan akhir atau selisih kedudukan akhir dengan kedudukan awal. Jarak merupakan besaran skalar, sedangkan perpindahan merupakan besaran vektor. Jadi adik-adik bisa memahami jarak dan perpindahan itu seperti apa dan pengertiannya berbeda, sehingga jangan sama jarak dan perpindahan itu sama. Kecepatan dan kelajuan. Kecepatan dan kelajuan itu berbeda. Bapak akan jelaskan. Kecepatan kelajuan itu dikenal dengan perubahan gerak, di mana kecepatan merupakan perpindahan yang ditempuh tiap satu waktu, sedangkan kelajuan adalah jarak yang ditempuh tiap satu waktu. Jadi berbeda antara kecepatan dan kelajuan. Jadi secara matematis dapat dirumuskan, kecepatan itu perpindahan dibagi dengan selang waktu. Perpindahan itu meter, selang waktu itu detik atau sekon. Sedangkan kelajuan adalah jarak dibagi selang waktu. Jarak itu meter, selang waktu itu detik atau sekon. Secara matematis, persamaan kecepatan rata-rata dapat ditulis sebagai berikut. V aksen sama dengan delta S per delta T. Dan keterangannya, V aksen itu kecepatan rata-rata meter per sekon, delta S perpindahan benda meter, delta T itu intervensi waktu yang diperlukan, satunya sekon. Secara matematis, percepatan rata-rata ditulis sebagai berikut.
aksen sama dengan delta V per delta T sama dengan V2 kurang V1 per T2 kurang T1. Keterangannya, V aksen itu percepatan rata-rata meter per sekon kuadrat, V1 kecepatan awal meter per sekon, V2 kecepatan akhir meter per sekon, T1 itu waktu awal sekon, T2 itu waktu akhir sekon. Sekarang teman-teman kita akan masuk pada gerak lurus sesuai materi hari ini, itu gerak lurus. Pernahkah adik-adik mengamati jalan di kereta api? Lintasannya lurus, parabola atau lingkaran. Gerak suatu benda dalam lintasan lurus disebut gerak lurus. Buah kelapa yang jatuh dari pohonnya adalah contoh gerak lurus. Menurut bentuk lintasannya, gerak lurus dibagi menjadi gerak lurus beraturan atau disebut GLBB dan gerak lurus berubah beraturan untuk GLBB. Sekarang kita masuk pada gerak lurus beraturan atau disebut GLB. Benda yang bergerak dengan kecepatan tetap dikatakan melakukan gerak lurus beraturan. Jadi, syarat benda bergerak lurus beraturan apabila gerak benda menempuh lintasan lurus dan kelajuan berbeda tidak berubah. Kelajuan benda tidak berubah. Persamaan gerak lurus beraturan yaitu V sama dengan S per T, di mana V itu kecepatan meter per sekon, S perpindahan meter, dan T adalah waktu, satunya sekon. Secara grafik dapat digambarkan seperti ini. Teman-teman bisa lihat hubungan jarak terhadap waktu, S sama dengan kecepatan dikali waktu. Jadi benda sudah memiliki jarak tertentu terhadap acuan, maka S sama dengan SO tambah V dikali T. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak lurus berubah beraturan adalah gerak benda pada lintasan lurus dengan kecepatannya berubah secara teratur tiap detik. Hubungan antara besar kecepatan V dengan waktu T pada gerak lurus berubah beraturan ditunjukkan oleh gambar di bawah ini. Jadi teman-teman bisa lihat, adik-adik bisa lihat gambar gerak lurus berubah beraturan. Ini. Jika V0 menyatakan kelajuan benda mula-mula T sama dengan 0 dan V0 menyatakan kelajuan benda pada waktu T, maka kelajuan rata-rata benda V dapat ditulis sebagai berikut. Vt sama dengan V0 tambah A kali T, atau S sama dengan V0T tambah setengah A kali T kuadrat. Vt kuadrat V0 kuadrat ditambah 2 kali A kali S, dengan keterangan di mana V1 itu adalah kecepatan akhir atau kecepatan setelah waktu meter per sekon, V0 itu kecepatan awal meter per sekon satuannya, T selang waktu satunya sekon, S jarak tempuh satunya meter. Jadi
teman-teman, adik-adik, saya rasa bisa paham apa yang Bapak sampaikan, apa yang Bapak jelaskan tadi. Jika ada yang masih bingung dengan materi gerak lurus, bisa tanyakan di bawah kolom komentar, dan supaya kita bisa memahami bersama. Sekian dan terima kasih.